Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberikan salah satu nikmat terbesar, yaitu nikmat sehat, sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 pada kesempatan hari ini, yaitu tentang tes eksposisi. Ya, sebelum ke materi inti, mari kita awali terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tes eksposisi ini seharusnya berada di semester 1 ya. Tapi karena situasi saat ini berbeda, yaitu pembelajarannya melalui online, sehingga materinya tidak seperti biasa normal ketika tatap muka langsung. Namun kita harus tetap semangat belajarnya agar bisa memahaminya dengan baik seperti layaknya belajar normal ya. Ya. Apa yang antum ketahui tentang tes eksposisi? Nah, tes eksposisi itu adalah tes yang berisi sebuah pemaparan informasi yang berupa gagasan, pendapat, dan fakta mengenai suatu hal ya. Jadi eksposisi itu artinya pemaparan atau memaparkan ya. Waktu kalian di kelas 7 mengenal ada tes deskripsi ya. Deskripsi itu artinya menggambarkan. Kemudian ada cerita ya. Atau misalnya fabel ya dan lain sebagainya gitu. Itu namanya tes yang menceritakan. Nah, kalau misalnya eksposisi ini adalah memaparkan atau pemaparan. Nah, apa yang dipaparkan yaitu suatu pembahasan ya atau suatu informasi. Nah, jadi tes eksposisi ini adalah tes yang berisi pemaparan informasi ya, yang di dalamnya terdapat gagasan, pendapat, dan juga terdapat fakta-fakta untuk menguatkan pendapat-pendapat tersebut ya. Nah, ini tes eksposisi ini sebenarnya tidak asing bagi kalian semua ya, karena ini banyak ya di majalah-majalah ataupun di media cetak ya. Ini sangat banyak ya. Contohnya misalnya memaparkan tentang manfaat buah pepaya, atau memaparkan tentang dampak rokok di lingkungan kehidupan. Kemudian memaparkan tentang perlunya hidup bersih dan lain sebagainya. Nah, itu berupa pemaparan ya. Berupa pemaparan. Kemudian adapun tujuan dari tes eksposisi ini adalah untuk menjelaskan informasi tertentu supaya dapat menambah ilmu pengetahuan secara rinci bagi pembaca. Nah, jadi untuk menjelaskan informasi yang tujuannya untuk menambah suatu ilmu pengetahuan. Jadi orang yang membaca tes eksposisi, maka dia akan bertambah pengetahuannya. Tentang apa? Tentang informasi atau tentang sesuatu yang sedang dibahas tersebut ya. Karena di dalam tes eksposisi itu di dalamnya ada pendapat dan juga ada fakta-fakta yang menguatkannya. Seperti itu. Kemudian tes eksposisi itu mempunyai ciri-ciri ya. Ciri-cirinya apa saja? Yang pertama, bersifat informatif ya. Maksudnya eksposisi itu hanya sekedar menginformasikan ya. Berbeda misalnya tes prosedur misalnya. Berarti itu kan tes menjelaskan langkah-langkah atau tahapan-tahapan melakukan sesuatu. Itu kan ada perintahnya ya. Ada perintahnya gitu. Nah, kalau misalnya tes eksposisi itu bersifat informatif, hanya sekedar menginformasikan ya, menginformasikan suatu informasi atau sesuatu ya. Kemudian yang kedua, bertujuan menjelaskan atau memaparkan ya. Jadi berisi pemaparan. Jadi mempunyai tujuan memaparkan ya. Kemudian yang ketiga, berdasarkan fakta ya. Jadi tes eksposisi itu kan diawali dengan suatu pendapat, kemudian di bawahnya kemudian ada fakta-fakta untuk menguatkannya.
seperti itu ya. Misalnya tentang kondisi Jakarta ya. Kemudian ada kalimat yang menyatakan Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Nah, itu adalah kalimat fakta ya. Dan lain-lainnya ya. Kemudian yang keempat, tidak bermaksud mempengaruhi. Jadi hanya sekedar menginformasikan saja, hanya sekedar memaparkan saja. Seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu terdapat pendapat penulis. Jadi di samping ada fakta-fakta yang menguatkan, tapi juga tes eksposisi ini ada pendapat penulisnya ya. Baik itu nanti di paragraf pertama, di paragraf kedua juga, walaupun ada faktanya tadi pasti ada opininya, ada pendapatnya. Kemudian penegasan ulang juga ada. Ya pasti ada pendapat penulisnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu tentang struktur teks eksposisi ya. Jadi struktur teks eksposisi itu ada 3. Yang pertama tesis, yang kedua argumentasi, yang ketiga penegasan ulang atau penegasan ulang pendapat. Nah, apa yang dimaksud dengan tesis? Tesis itu adalah pembukaan ya, sama dengan orientasi. Ya, sama dengan di tes-tes yang lainnya ya, ada pendahuluannya. Nah, di sini merupakan pendapat atau opini penulis. Ya, jadi di bagian pertama ini pendapat penulisnya, orientasinya mengenai suatu informasinya ya. Seperti itu. Nah, biasanya tesis ini ada di paragraf pertama. Nah, seperti itu. Kemudian argumentasi. Nah, argumentasi ini berisi bagian yang memuat alasan yang bisa memperkuat argumen penulis atau menolak sesuatu gagasan ya. Jadi argumentasi ini berisi bagian yang memuat alasan ya. Di sini biasanya berupa fakta-fakta ya, fakta-fakta untuk menguatkan sebuah pendapat penulis, sehingga jelas secara rinci, kemudian pembaca pun bisa mengetahuinya dengan rinci seperti itu. Nah, ini biasanya argumentasi berada di paragraf setelah paragraf tesis ya, seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu penegasan ulang atau penegasan ulang pendapat. Ini berisi penegasan ulang atau berisi penegasan ulang pendapat penulis tentang topik yang dibahas ya. Ini menguatkan paragraf-paragraf sesudahnya, yaitu paragraf tesis dan argumentasi ya, seperti itu. Ini nanti akan dijelaskan lebih detailnya. Ada contoh sebuah teks eksposisi dan beserta strukturnya ya. Setelah memahami struktur teks eksposisi, selanjutnya teks eksposisi ini mempunyai pola-pola pengembangan ya. Jadi pola-pola pengembangan teks eksposisi. Nah, yang pertama itu ada pola pengembangan umum khusus atau disebut dengan deduksi atau sama sebenarnya dengan deduktif ya. Deduktif, itu depan ya. Jadi maksudnya kalimat utama atau ide pokoknya itu berada di awal paragraf. Jadi pola pengembangan umum khusus ini disebut pola deduksi atau pola yang kalimat utama atau ide pokoknya itu berada di awal paragraf ya. Contohnya di sini, kebersihan sangat menjadi masalah di sekolah titik ya. Ini terjadi karena banyak murid yang tidak sadar akan kebersihan, padahal kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, ini disebut dengan paragraf atau disebut dengan menggunakan pola pengembangan umum khusus ya. Kenapa? Karena di sini kalimat utamanya ya, ini atau ide pokoknya berada di awal paragraf. Yang terdapat kalimat pertama yang digarisbawahi ini adalah ide pokok atau kalimat utama ya. Kemudian selanjutnya yaitu pola pengembangan khusus umum ya. Pengembangan ini kalimat utamanya berada di akhir paragraf, jadi kebalikan dari pola deduksi ya. Kalau deduksi itu kalimat utamanya ada di awal paragraf. Kalau pengembangan khusus umum ini kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Nah, ini contohnya. Saya sangat setuju dengan adanya kegiatan kerja bakti seminggu sekali, karena jika lingkungan hidup bersih maka kita juga akan sehat. Maka dari itu
kegiatan kerja bakti sangat penting di lingkungan sekolah. Nah, ini kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Maka ini disebut pola pengembangan khusus umum, ya. Kemudian selanjutnya pola pengembangan proses, ya. Pola ini menjelaskan suatu proses yang berhubungan dengan terjadinya sesuatu atau yang berhubungan dengan cara melakukan sesuatu. Contoh, ada 5 cara untuk mengatasi rasa takut. Pertama, persiapkan diri Anda untuk tidak panik menghadapi situasi apapun. Kedua, pelajari sebaik-baiknya apa yang Anda hadapi. Ketiga, pupuk rasa percaya diri bahwa Anda mampu mengatasinya. Keempat, pertebal keyakinan Anda bahwa setiap kesulitan pasti ada jalan kemudahan. Kelima, belajarlah terus-menerus menguasai diri dan pengembangan kedewasaan berpikir. Nah, ini paragraf berisi pengembangan proses, yaitu proses proses itu sebuah tahapan, ya. Tahapan di sini menjelaskan tahapan cara untuk mengatasi rasa takut, ya. Kemudian selanjutnya yang keempat yaitu pola pengembangan eksposisi ilustrasi, ya. Pola ini menjelaskan informasi dengan ilustrasi atau contoh agar informasinya mudah dipahami. Contohnya, sampai ke hari 8, bantuan untuk para korban gempa Yogyakarta belum merata. Hal ini terlihat di beberapa wilayah Bantul dan Jetis. Misalnya di desa Piungan. Sampai saat ini, warga desa Piungan hanya makan singkong. Mereka mengambilnya dari beberapa kebun warga. Jika ada warga yang makan nasi, itu adalah sisa-sisa beras yang mereka kumpulkan di balik keruntuhan bangunan. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa bantuan pemerintah kurang merata. Nah, di sini sedang mengilustrasikan bahwa bantuan pemerintah ini kurang merata, ya. Kemudian ini ya polanya. Nanti silakan bisa download materinya, ya, di web. Di download materi, silakan dibaca dan dipahami. Mudah-mudahan jika kalian belum paham lewat video ini, mudah-mudahan bisa lebih paham lagi setelah membaca di file di web download materi di sana, ya. Jangan lupa nanti mengerjakan tugasnya. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.